A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa LCP Indonesia, kita kembali lagi pada kajian pagi hari ini, itu hari Sabtu tanggal 5 Agustus ya 2023 yang bertepatan dengan hari ulang tahun anak kami yang bernama Muhammad Fajar Islami Wijaya, yang artinya Muhammad adalah fajar kedamaian, yang lahir di dalam keluarga saya yaitu Dharma Wijaya Idris. Nah, hari ini kami juga akan melaunching sebuah buku baru yang betul-betul baru dalam sejarah manusia, yaitu buku panduan workshop dasar sains tauhid, kurikulum tauhid dan studi tersejarah. Itu sains baru, kurikulum baru, studi baru yang sehat, kuat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sehat? Ya karena sains ini, sains tauhid ya, atau kurikulum tauhid dan studi ini adalah sudah menyatukan agama dan sains, atau menyatukan sains dengan agama secara teori dan metodologi. Kenapa dikatakan kuat? Karena sains tauhid, kurikulum tauhid dan studi tersejarah adalah sains, kurikulum dan studi yang bisa digunakan menyatukan kekuatan Tuhan, kekuatan sains dan kekuatan teknologi menjadi sebuah kekuatan yang utuh dalam satu kesatuan kekuatan untuk membantu manusia mengatasi masalah secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan. Nah, kemudian kenapa dikatakan diberkahi? Ya karena sains tauhid ini, kurikulum tauhid dan studi adalah sains pertama, kurikulum pertama dan studi pertama dalam secara akademik yang diberkahi oleh Allah, karena langsung disandarkan kepada Allah SWT melalui teori dan metodologi tauhid, yaitu teori dan metodologi yang kami kembangkan dari kalimat tauhid setelah melakukan penelitian mandiri mengenai penyakit kronis dan trauma saraf yang saya alami sendiri. Jadi sampai saat ini saya bicara ini masih dalam keadaan kurang sehat, tapi karena kebutuhan saya berusaha ya. Jadi saya ini sudah melakukan penelitian selama 20 tahun dengan penyakit saya sendiri, dengan segala kesulitan dan penderitaan, dan alhamdulillah saya bersama keluarga diberi kepercayaan oleh Allah merumuskan sains baru, yaitu sains tauhid, sains yang dikembangkan atau yang dipandu oleh teori dan metodologi tauhid. Nah, itulah yang dikatakan tadi, kenapa dikatakan sains yang sehat, kuat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kami akan melakukan analisis mengenai pembakaran Al-Qur'an yang dilakukan oleh Salwan Momika ya, yang membakar Al-Qur'an sewaktu orang salat Idul Adha di Swedia ya. Nah, untuk sementara mari kita lihat cuplikannya ya, Ini dia, kita lihat Salwan Momika yang yaitu dia menyobek ya, lalu mau ya kan, dia adalah Al-Quran ada kita lihat di tangannya ya. Ini terjadi pada waktu salat Idul Adha baru-baru ini ya, ini ya, di Swedia ya. Dan sampai saat ini ya, atas nama kebebasan sehingga berekspresi ya, Salwan Momika membakar Al-Quran ya. Mari kita amati baik ini adalah bentuk daripada Islamofobia yang sangat merugikan umat Islam seluruh dunia ya.
burning a religious book. It's not freedom of speech. Ya, dan sudah It's melakukan another thing. It's a kritikan, ya. provocation. We Baik, should not tolerate these things. We just have to say stop. baik. Nah, itulah tadi cuplikan daripada Salwan Mika, salah seorang yang membakar Al-Quran dan menyobek-nyobeknya di depan di Swedia dan bertepatan dengan hari Kurban, ya, hari raya Idul Kurban. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai peneliti utama daripada Keluarga Yusuf Indonesia ya ingin melakukan analisis bahwa sampai saat ini judulnya bahwa sampai saat ini ya yaitu ya sampai saat ini umat Islam dalam menyikapi pembakaran Al-Quran ini, ya, itu masih dalam bentuk marah, emosi, ya, dan kemudian melakukan demonstrasi secara besar-besaran di berbagai belahan dunia dalam mengecam individu dan sekelompok individu yang telah membakar dan menginjak-injak kemuliaan Al-Quran sebagai kitab suci dan Islam sebagai agama. Ya. Kami mengamati bahwa umat Islam secara global ya tidak memiliki kemampuan berpikir secara akademik untuk bisa membela dan membuktikan kemuliaan Al-Quran sebagai kitab suci dan Islam sebagai agama. Ya, ini. Jadi sampai saat ini ya bahwa umat Islam hanya mengandalkan emosi, marah, kemudian melakukan demonstrasi atau melakukan bom bunuh diri, ya itu. Ya. Belum ada metode-metode yang lebih terstruktur, metode akademik ya yang dikembangkan oleh umat Islam dalam membela Al-Quran dan sebagai kitab suci dan Islam sebagai agama. Karena apa? Ya, faktanya karena sampai saat ini ya dunia Islam dalam bidang akademik ya masih merujuk kepada dunia barat dalam bidang akademik. Ya, karena umat Islam tidak punya konsep akademik sendiri. Ya, ini bukan salahnya orang barat ya. Ya, kami salah katakan ini bukan kesalahannya orang barat. Ini adalah kesalahan fatal daripada umat Islam itu sendiri yang merasa agamanya benar tetapi tidak bisa mengembangkan kebenarannya secara akademik. Dia hanya mengembangkan kebenarannya secara emosional dengan metode politik dan demonstrasi. Nah, sementara emosional, marah, demonstrasi dan politik itu tidak menyelesaikan masalah. Faktanya sejak ribuan tahun yang lalu sampai hari ini Islam tetap menjadi salah paham bagi orang-orang yang belum Islam, yang belum mengenal Islam ya, tetap menjadi objek salah paham. Nah, inilah yang terbukti ini. Sampai hari ini walaupun sudah dikecam tetap akan muncul lagi pembakaran-pembakaran baru karena pengecaman tanpa penjelasan yang sehat akan tidak menyelesaikan masalah. Akan selalu terjadi konflik dan berkepanjangan. Nah, fakta kedua ya yang kami dapati dalam konteks sejarah Islam itu sendiri, sejak wafatnya Rasulullah sampai saat ini, jangankan umat Islam bisa membela dan membuktikan kemuliaan Al-Quran sebagai kitab suci dan Islam sebagai agama kepada orang-orang yang belum mengenal Islam dengan baik, sesama orang Islam sendiri secara internal sampai saat ini masih saja berkonflik dan berseteru antar sesama mereka dan menganggap bahwa
aliran dan organisasi mereka paling baik di antara yang lain. Ya, ini fakta ya. Contohnya ya yang paling mudah adalah antara Sunni dengan Syiah. Itu paling berat. Sampai saya ini belum bisa ketemu. Ya, Syiah dianggap ini akan masalah panjang. Ya, contoh lagi sesama Sunni yang menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai panduan, tetap terjadi konflik yang luar biasa. Ya, konflik antara aliran dan organisasi Islam. Contohnya antara Muhammadiyah dengan NU, Salafi, Jamaah Tabligh, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, ya ini fakta ya. Antara pembaruan dengan yang tidak pembaruan, ya, antara sufi dengan tidak sufi, ya, antara yang kunut yang tidak kunut. Nah, ini saja belum ada penyelesaiannya. Jadi bagaimana mungkin umat Islam bisa membela dan membuktikan kemuliaan Al-Quran sebagai kitab suci dan Islam sebagai agama kepada orang-orang yang belum kenal dengan agama Islam, kalau kita sendiri secara internal belum bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Nah, itu penjelasannya ya. Nah, itulah sebabnya maka ada Al-Quran dan Islam sebagai sebuah agama akan tetap menjadi objek sasaran dari orang-orang, kebencian dari orang-orang yang belum mengenal Islam. Yang parahnya lagi, ini akan berdampak buruk pada umat Islam yang minoritas yang di berbagai belahan dunia, seperti di Eropa, di Cina, di India, di Burma. Mereka akan menjadi sasaran-sasaran kecemasan, kebencian dan sebagainya, ya, karena Al-Quran dan sebagai kitab suci, Islam sebagai agama belum ditempatkan pada tempat yang sebenarnya secara akademik. Nah, ini yang menjadi masalahnya, karena umat Islam sendiri sampai saat ini ya masih menggunakan metode akademik dari Barat, yaitu menggunakan memisahkan agama dengan sains atau sains dengan agama, sama saja ya. Nah, belum ada. Ini bukan, saya katakan sekali lagi, ini bukan daripada kesalahan daripada orang Barat, karena orang Barat adalah sudah berusaha melahirkan sains. Yang salah adalah kita sendiri yang sudah meyakini Al-Quran sebagai kitab suci dan agama Islam sebagai agama, tetapi kita tidak mengembangkannya secara akademik, tidak berusaha memahami dan mengembangkannya, bagaimana Al-Quran dan Islam ya bisa dijadikan sebagai landasan berpikir akademik secara otonom, ya, sehingga Al-Quran dan Islam bisa membantu umat Islam menyelesaikan masalahnya secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan, dan kemudian bisa pula membantu dunia Barat menyelesaikan masalah mereka ya, secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan. Nah, kalau ini yang bisa dilakukan oleh umat Islam, ya, atau para ilmu Islam, negara Islam, ya, maka Al-Quran sebagai kitab suci, Islam sebagai agama akan dimuliakan dan dibutuhkan oleh mereka. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai kitab suci, Islam sebagai agama dibuktikan dan dicontohkan oleh orang Islam bisa menyelesaikan masalah mereka secara akademik, dan ada bukunya, ada artikelnya, dan bisa dipraktekkan, dibikinkan workshopnya, sehingga bisa membuka wawasan baru bagi orang-orang Barat, orang-orang India, orang Cina yang saat ini sangat membutuhkan solusi. Tetapi bagaimana mungkin para ilmu Islam atau umat Islam memberikan solusi untuk diri kita sendiri sebagai umat Islam dan umat Islam masih saja berkonflik, berkelahi antar sesama kita dan merasa kita paling benar di antara yang lain. Nah, ini adalah masalahnya ya. Nah, saya ya sebagai anak yatim dan sejarawan Islam ya yang mengalami pasien PTSD, telah mendalami pengetahuan ini selama ya sejak mahasiswa, sejak 94, 95 sampai sekarang ya. Dan saya ini sakit sejak 98. Ya, setelah 98 saya sibuk secara internal dan sudah mendalami ini, bahwa ya
kita umat Islam harus memiliki konsep sendiri, ya, konsep otonom yang bisa kita kembangkan untuk mengatasi masalah kita, dan bisa juga digunakan untuk membantu orang lain mengatasi. Dan inilah yang dan semakin serius saya dalami setelah tahun 2002 sampai sekarang, ya. Karena tahun 2002 saya mengalami PST kronis setelah mengkonsumsi obat penenang selama 6 bulan, dan setelah saya melihat dokter yang menangani saya tidak mampu memberikan harapan sembuh, jadi saya semakin serius mendalami masalah pengetahuan dan kesehatan. Ya, dari 2002 sampai sekarang sudah 21 tahun. Dan alhamdulillah hari ini, ya, saya bersama istri dan anak-anak berhasil melahirkan suatu konsep baru, yaitu namanya Sains Tauhid, ya. Sains Tauhid, ya, kemudian bisa dikembangkan menjadi kurikulum tauhid dan studi dokter sejarah. Nah, kita ingin dulu bicara tentang sains, ya. Sebelum sains ada dua pengetahuan, yaitu agama dan ideologi, ya. Agama adalah keyakinan mengenai Tuhan. Ya, setiap keyakinan merasa paling benar dengan keyakinannya masing-masing dan akan menyalahkan dan menyerang keyakinan yang lain. Maka terjadilah konflik antar agama sebagaimana yang terjadi selama ini dan belum ada penyelesaiannya. Inilah yang dibahas oleh Charles Kimball di dalam bukunya Kalau Agama Jadi Bencana. Inilah juga yang telah dilakukan oleh Salwan Momika yang membakar Al-Quran sewaktu Hari Raya Idul Adha. Ini adalah aib yang sangat besar bagi umat Islam di seluruh dunia, ya, dan tidak ada yang bisa membelanya secara akademik. Kami berusaha ini melalui video ini saya tidak menyalahkan Salwan Momika, tetapi saya memandang Salwan Momika dalam konteks orang yang salah paham dengan Al-Quran dan agama Islam. Kalau seandainya dia mengerti, maka dia akan mencium dan menghargai Al-Quran. Maka inilah melalui video ini kami mencoba menemukan akar masalah dan solusinya, sehingga seorang Salwan Momika yang tadinya membakar Al-Quran nantinya insya Allah akan menjadi orang yang mencium dan menghargai Al-Quran, dan insya Allah akan masuk surga setelah tahu seperti apa itu Al-Quran dan seperti apa itu Islam yang kami jelaskan secara akademik melalui Sains Tauhid, kemudian bisa dikembangkan menjadi kurikulum tauhid dan studi dokter sejarah. Ya, jadi saya dalam konteks tadi bersama keluarga memahami Salwan Momika dalam konteks sebagai seorang individu yang salah paham dengan Al-Quran, salah paham dengan Islam sebagai agama, karena belum pernah mendapatkan suatu penjelasan yang bersifat akademik apa itu Al-Quran, apa itu Islam. Dia hanya memandang secara sepihak, ya, yang berdasarkan kecemasan, ketakutan, dan kebencian karena memandang Islam dalam perspektif agama, yaitu keyakinan yang bermasalah. Nah, kemudian ada ideologi. Ya, ideologi adalah keyakinan yang dilahirkan oleh para ilmuwan berbasis otak rasional. Ya, ideologi ini juga tidak bisa menyelesaikan masalah walaupun rasional, karena ilmu itu adalah manusia terikat dengan hukum keterbatasan. Nah, maka lahirlah sekularisme, liberalisme, kapitalisme, komunisme. Ya, walaupun kelihatannya baik, tapi dia terikat dengan hukum keterbatasan. Maka ideologi tidak bisa juga menyelesaikan suatu masalah, malah memicu terjadinya konflik dan perang sama dengan agama. Contohnya perang Ukraina adalah konflik antara komunisme dan kapitalisme, di mana NATO mewakili kapitalisme dan Rusia mewakili komunisme. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sains. Sains adalah metode berpikir yang lebih sehat, karena sains adalah metode berpikir ilmiah, metode berpikir rasional, faktual, sistematis, yang dibangun berdasarkan teori dan metodologi tertentu untuk memahami dan mengatasi suatu masalah. Namun keberadaan sains modern juga tidak tetap belum bisa menyelesaikan masalah. Bahkan sains modern sekarang semakin lemah tak berdaya. Dan ini sudah dijelaskan oleh John Horgan di dalam bukunya, yaitu The End of Science, ya, The End of Science.
ya the end of science, ya di mana John Horgan mengatakan sains sudah berakhir karena sains sudah lelah dalam melayani manusia karena ada kelemahan yang tidak bisa diatasi. Nah, sekarang kami hadir dengan pendekatan baru. Setelah melakukan penelitian mandiri selama 20 tahun, kami berhasil menemukan sains tauhid. Maka dengan sains tauhid tadi, maka kelemahan sains modern tadi bisa diatasi dengan baik. Ya, apa itu sains tauhid? Itu sains modern yang dipandu dengan teori dan metodologi tauhid. Nah, apa itu teori dan metodologi tauhid? Maka adalah teori dan metodologi baru yang berhasil saya kembangkan dari kalimat tauhid. Nah, apa itu kalimat tauhid? Nah, kalimat tauhid adalah yang berbunyi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa itu Allah? Nah, itu yang kita mau pertanyakan. Allah adalah ya Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dengan segala isinya, ya. Kemudian menciptakan manusia, ya. Menciptakan manusia untuk diberi kepercayaan mengelola bumi secara sehat dan bersahabat dan berkelanjutan. Nah, itu. Ya. Ya, jadi sains tauhid adalah sains, ya. Nah, itu. Itu kami ya teori tauhid the mother of science dengan pena, ya. Jadi pena itu adalah alat untuk mengimplementasikan kalimat tauhid yang ada di atas dengan menggunakan teori dan metodologi tauhid dalam konteks membangun peradaban yang damai, sejahtera bersama secara manusiawi, ya. Nah, kenapa umat Islam tidak bisa mandiri ini? Ya, karena 99% pengetahuan, ya, yang masuk ke dalam pikiran anak-anak kita itu adalah pengetahuan umum yang diajarkan dengan memisahkan pengetahuan umum itu dari Tuhan. Jadi kalau kita sekolah SD sampai perguruan tinggi kita bisa lacak sendiri bahwa kita hanya diajarkan mengenai Tuhan itu cuma 1% saja. 99%-nya adalah materi pengetahuan umum yang dipisahkan dari Tuhan. Nah, bagaimana mungkin kita bisa membela Al-Quran atau Islam sebagai agama? Nah, 99% daripada pengetahuan yang masuk ke otak kita adalah pengetahuan yang tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita adalah orang yang mengaku sebagai hamba Allah. Nah, artinya apa? Artinya kita akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kehinaan. Ya. Kenapa? Karena hanya 1% pengetahuan yang ada di dalam kurikulum kita yang bisa membawa kita dekat dengan Allah, kenal dengan Allah dan takut pada Allah. 99%-nya adalah pengetahuan umum yang tidak disandarkan kepada Allah. Justru sebagiannya mengajarkan anak-anak kita jauh dari Allah, salah paham dengan Allah. Nah, itu. Kenapa bisa demikian? Saya ulangi lagi tadi, karena kita sendiri tidak memiliki sains sendiri. Ya, kita mengambil sains dari barat. Kita mengkritik barat tetapi kita mengambil sains dari barat. Ya, itu kan tidak